Oke, rekam. Ya, selamat pagi. Peace be upon us. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Senin pagi. Balik lagi sama gua Alfi di podcast Senin pagi episode 8 kayaknya nih. Iya, bakal rilis kayaknya tanggal 18 Oktober ini. Oke, seperti biasanya sebelum kita lanjut ke konten utamanya, gue mau update dulu progres seminggu kemarin. Jadi yang pertama kan kemarin itu Fir sama Diandra itu keluar kota ya selama dari Selasa sampai Minggu pagi ini mereka balik 5 hari mungkin ya. 5 hari yang memang itu waktu terlama buat saya pribadi jauh sama keluarga kecil saya begitu. Rasanya kangen banget sih pastilah. Eh, Bahkan kemarin itu waktu hari Selasa waktu baru aja beberapa jam berangkat ya. Lihat sweaternya Fury di sofa yang warna merah tuh lo masih ingat warna merah hitam gitu yang baru dia pakai itu paginya jadi paginya tuh karena gue tahu kita mau apa kita mau pisah dulu sebentar gitu ya. eh, kita jalan-jalan dulu tuh pagi-paginya tuh ya biasa lah sih Fir pengen ke Supraduta sana tuh pengen lihat patung tangan. Nah dia pakai sweater itu. Em, Terus ya ketika Fir sama Daniel udah berangkat gue ciumin. eh Nggak tahu babeh yang lain kayak gitu nggak sih? Masih kayak gitu dan tidak malu saya. Gue sayang banget sama anak. Gue ciumin tuh bau masih wangi-wanginya keringat dari biar gitu. Pagi-pagi keluar gitu. Sampai gue WhatsApp, yang ini tadi ada sweater Fier di sofa nemu ciumin masih wanginya Fier. Sampai segitunya bro. Aduh padahal cuma 5 hari doang sebetulnya tapi apalagi kalau lama banget kayak gue waktu di kapal kali ya. Wah, alhamdulillah. Kelamaan, nggak sanggup kayaknya bosku. Tapi ya alhamdulillah barusan pulang tadi pagi. Udah happy lagi kita ketemu lagi di jalan keluar. Ya sudah happy lah. Terima kasih banget sudah ngajak Fir sama Diandra ke Bogor buat ya kakaknya dan ponakan gue kali ya. Dan soalnya kelihatan happy sama Diandranya. Happy happy. Lalu yang kedua ada tadi setelah nggak lama selang beberapa jam Diandra sama Fir touchdown di Bandung kita memang ada rencana buat datang ke rumah Sohib yang di episode sebelumnya gue ceritain eh, dia sama pasangannya baru mendapatkan kabar baik bahwa mereka dikaruniai satu anak laki-laki yang sehat, yang besar 4,9 kilo tadi itu kalau nggak salah informasinya. Kita datang ke sana langsung tadi tuh tidak berlama-lama. Dan di sana ya alhamdulillah Sohib gue ini baru jadi bapak baru gitu. Gue sempet tadi ajak dia buat take podcast buat ngobrolin parenting gitu persiapannya dia kayak gimana. Tapi karena melihat kondisi, dia baru nyampe sama istrinya tuh di rumahnya tuh kemarin nih gitu. Jadi mungkin masih ini ya, masih adaptasi juga gitu. Datang ke rumah dengan bawa satu anggota keluarga baru gitu. Gue ngerti banget rasanya kayak gimana, paniknya, sensasinya, jadi bapak baru itu kayak gimana. Ngertinya, eh gue jadi bapak ya, ini anak kecil saat ini. Karena gue ya, gitu. Hasil eh, campuran antara gue sama istri gitu pasti dia juga nyama oh gini ya muka gue dicampurin sama istrinya dia gitu ya maksudnya dia dan istrinya gitu bukan ya yang gitu lah ya dan ya tadi ngeliat dari raut wajahnya dia kelihatan panik sih dan
tidak menyalahkan gue pun di awal-awal seperti itu. Dan sejujurnya ya, ketika siapapun lu, ketika lu jadi orang tua baru gitu, support dari orang terdekat itu memang sangat dibutuhkan. Soalnya kalau nggak salah ada baby blues apa lah gitu, baby blues gitu. Itu tuh nggak cuma sama ibunya gitu, babenya pun bisa bro. Soalnya itu kan stres ya. Duh ini gimana, panik, takut salah, takut ini, takut anak, takut ini. Jadi untuk support dari teman-teman terdekat, keluarga terdekat, sangat diharapkan. Jadi bro, moga lu bisa lewatin eh, masa-masa tersebut dengan ikhlas dan lancar ya, barokah ya. Dan insya Allah nanti malam Senin, malam Senin ini, gue mau nyamperin dia lagi gitu, buat ngobrolin tentang persiapan parentingnya gitu ya kita ngobrolin sebelum dia cabut lah. Seru kayaknya. Ya biar sama-sama belajar gitu. Soalnya dia kalau nggak salah terbang lagi ke Medan itu hari Rabu nih. Jadi Senin, Selasa, Rabu tuh 3 hari doang. Dan balik ntar Maret. Dan sedangkan Selasa Rabu itu gue udah isi waktunya selesai kerja tuh. Gue isi buat genum nanti buat persiapan nanti. Ya nanti lah kita gue ceritain lagi. Ya jadi moga kekejar lah ya. Moga soalnya kelamaan kalau nunggu Maret sama dia. Bisa sih lewat Zoom cuma nggak asik. Gue pengen ketemu mumpung ada di sini juga. Ya siapa tahu bisa sharing sharing sedikit juga biar bisa bantu dia buat ngadepin itu. Ya Bismillah lah ya. Dan sekali lagi selamat buat anak pertama lu bro. Selamat. Lalu yang poin ketiga itu di minggu kemarin itu ya Gnome sih. Gue nyebutnya Gnome 2.0 gitu. Jadi di sini tuh kita restruktur disasi atau dishuffle makanya kalau pemerintah kita coba eh, restruktur dengan menambah eh, orang yang terlibat di Project Gnome ini. Nggak cuma bertiga, nggak cuma berdua, tapi banyak. Dan ya lumayan lah semi kemarin itu bisa disebut sebagai cara gue mengalihkan fokus biar nggak kepikiran mulu sama anak istri, biar nggak gue gangguin terus mereka dengan WA atau video call. Gue sama si Suhe memfokuskan buat restrukturisasi project gitu. Ya di Gnome ya tempatnya. Calon shareholder yang cocok udah kita temukan buat bergabung sama kita, yang satu visi jelas. Dan kita sekarang udah belajar eh, banyak ya istilah ataupun rules ataupun ya tentang perjanjian antar investor ya kayak gitu, kayak cliff period lagi tuh gue lupa tuh istilah tuh. Jadi ya nantilah mungkin kita ceritanya mengenai bisnis di konten lain ya, tentang bisnis, tentang musik dan lain-lain. Ya pokoknya sekarang itu kita mau persiapan buat presentasi nanti sama calon investor tersebut gitu. Kita present belum itu apa, walaupun gue udah ceritain secara generalnya gitu ya sama mereka, dan alhamdulillah mereka juga eh, responnya positif dan antusias, sangat antusias gue lihat. Jadi gue nggak sabar buat ketemu mereka minggu depan. Tapi ya nanti itu minggu depan itu nggak cuma ngobrol-ngobrol ringan gitu aja, tapi gue coba buat present si mengenai gedom ini secara lebih proper lah. Biar kita bisa jalanin bisnisnya juga secara secara apa tuh namanya? Secara hmm, profesional juga. Walaupun ini semua kita jalanin bersama orang-orang terdekat, tapi kita jalankan ini secara profesional gitu. Ya, biar mereka juga sebagai calon investor nggak beli kucing dalam karung gitu, biar ngerti, biar tahu gitu dalamnya kayak gimana. Ya, insya Allah mantap pokoknya. Ya, Bismillah, Bismillah, Bismillah. Oke gitu aja untuk update statusnya. Masih banyak lagi sebenarnya cuma kayaknya kepanjangan ini udah mau 10 menit. Ya mungkin gitu aja. Kita sekarang lanjut lagi ngobrol parenting sama si Hedi. Oke, yuk, bye. sama orang tua, tapi tetap harus ada batasan gitu. Oke. Tapi seenggaknya si anak kita tuh tahu gitu,
nih kamu tuh nggak boleh sampai kayak gini gitu. Kalau misalkan mau bawa agama gitu kan banyak lah, kalau di agama sebenarnya udah banyak sebenarnya mah gitu, cuma perlu kita cari tahu dari orang tua gitu, terus kita kasih tahu anak-anak itu dengan penyampaian yang bisa diterima lah, ya diserap lebih sederhananya kayak gitu lah gitu. Terus apa lagi ya, kira-kira kepercayaan, terus kasih sayang mungkin ya. Itu dulu deh kayaknya. Sayang sih pasti memang mana bakal jadi babeh kayak almarhum babeh ente apa gimana nanti kira-kira? Orang kayaknya sebagian iya dan sebagian tidak. Oke. Gitu. Sebagian yang iyanya tuh apa, yang enggaknya tuh apa? Ya tadi kepercayaan tadi dan pekerja kerasnya gitu ya, menjadi orang tua yang ngeliatin ente sebagai contoh bahwa ya ente tuh kerja keras gitu, dilihatin nggak tiap minggu main Mobile Legends. Iya dong. Ya orang paling kayak gini mah, ketika orang pulang kerja lah gitu, kita cerita lah kayak gitu, bapak tuh kayak gini biar anak tuh tahu gitu, bisa membayangkan apa yang orang tuanya kerjakan, biar nggak ada anak yang jadi apa ya, kayak anak sekarang kan bisa di Indonesia curang apa bang, ngelunjak gitu, biar yang ngelunjak gitu. Jadi si anak tuh si bapak tuh kerja keras nih buat kurang gitu, kayak gitu. Lebih tepatnya mungkin biar nggak gampangin emang. Nah gitu. Ketika kita cerita realnya kayak gimana. Tapi ente yakin soalnya orang ini yang udah nyemplung duluan, kerasa ada kayaknya keluarga ini nggak tahu deh, biar mereka ngapusin. Nah ada beban, nggak mau bawa kasarnya soalnya sampah gitu. Misalnya lu udah dihajar apa gimana di kantor ataupun di luar, ada hal sesuatu yang tidak mengingatkan, yang bikin maneh mood maneh rusak, mana bawa ke rumah dan maneh ceritakan gitu. Mungkin sama istri masih oke. Kalau misalnya ketika sama anak, kadang aing sama istri juga masih ini sih nggak usah, aing keep aja deh, sebagian gitu, keep aja deh, biar aing pula tuh udah switch orang babeh nih, yuk main gitu. Nah itu debatable sih ya, debatable lah. Ya bener sih. Kayaknya iya, orang pernah ini juga sih sebenarnya, pernah dengar bahwa apa yang ada di kantor jangan dibawa ke rumah sih. Nah itu sih kan, ternyata yang kerasa loh. Walaupun nggak bisa nyembunyiin ya, maksudnya harusnya ada sesuatu di luar gitu, dan balik itu muka tuh udah gak enak gitu. Yang orang bisa, pasti istri tuh pasti nanya, kenapa, sampai suatu saat orang bilang, enggak lah, nanti aja deh. Nanti dia, ada istri yang tetap gali, ya ada apa, nah itu makanya malah jadi annoying ya. Iya sih. Jadi ada juga yang ya udah, biarkan istrinya, biarkan suaminya buat cooling down dulu. Itu juga pasti cerita. Nah, itu tipikal orang gitu. Ketika orang udah cooling down nih, udah nyampe rumah, nggak enak gitu ya kalau makan gitu. Sebelum tidur itu bisa bedtime story tuh. Ngobrol deh. Kayak gini. Udah tenangin sedikit tanpa. Ya gitu, ada lah pasti kayak gitunya. Cuma setelahnya kadang orang juga kepikiran, aduh aing ceritain nanti dia kepikiran. Nah itu pasti debatable sih Mang. Iya sih. Cuma aing setuju sih kalau misalnya masih tahu Papa kerja buat nyari uang, yang dimulai dari itu. Jadi Papa kerja dulu ya, Papa buat mau nyari uang, biar nanti kita bisa beli rumah, beli mobil, kayak gitu. Sampai sekarang jadi anak aing 2 tahun nih Mang, kita ajak jalan tanpa kita suruh nih. Tiba-tiba yang di motor ini berdoa, ya Allah, pengen beli rumah, pengen beli mobil buat Papa, amin. Gitu tahun keren bro. Iya mas, kadang itu di dalam suka lihat gitu. Ya Allah, semoga dia punya mobil, punya rumah buat Papa, buat Mama, amin. Itu memang efeknya tuh Mang. Ingat orang kayaknya enggak deh gitu. Waktu kecil gitu mendoakan orang tua yang baik-baik itu kayaknya baru sekarang deh. Masih inget dulu, malah si Mama tuh bilang, kalau misalnya ditanya, Papa kerja di mana? Di Aquila. Kerja apa? Di engineering gitu, engineering tapi dibecandain. Kayaknya enggak kayak gitu. engineering jadi engineering. Kayak gitu. Soalnya orang sampai sekarang sih
gak tahu sih bapak tuh dulu di Bandung teh kerjanya tuh sebagai apa gitu. Emang sih dia di pabrik, orang pernah lihat fotonya dia di belakang meja gitu, kayak orang-orang penting pakai kemeja gitu, kayak orang penting banget. Tapi orang nggak tahu itu dia tuh dia sebagai apa gitu. Ya, orang cuma tahu teh dari si mama, dari teman-teman si bapak. Si bapak tuh orang yang cukup penting gitu ya di kantor. So, si bapak tuh kayak gini, kayak ini, kayak gitu. Nah, orang tuh jadi kadang nggak bisa merasakan itu kenapa. Orang tuh jadi nggak tahu alasan si bapak pulang ke rumah terus banyak ngobrol sama temennya di rumah tuh kenapa. Nah orang tuh nggak tahu. Kalau misalkan beliau masih tahu gitu, bapaknya di kantor capek nih gitu, pusing gitu. Kalau ngobrol sama orang dan si mama kadang nggak nyambung gitu, karena nggak apa ya, mungkin ya kayak orang sama si Mang, cowok ke cowok kan kadang nyambung banget gitu. Nah jadi bapak memilih ngobrol sama teman bapak aja gitu. Nah orang tuh nggak tahu alasan itu gitu. Jadi ketika dia pulang, dia tuh lebih banyak ngobrol sama temennya sebenarnya itu. Nah yang orang ambil pelajarannya tuh, nah orang pengen ngasih tahu dulu karena orang tuh kerja ini gitu. Nah mungkin orang perlu waktu buat ngobrol sama teman orang karena mencari solusi dari permasalahan yang orang dapetin di kantor. Kayak gitu. Jadi kurang lebih kayak gitu deh kayaknya. Dari terbuka lebih cerita ya. Kayak orang sempat juga sih dulu dibawa ke pabrik gitu, ke tempat kerjanya, cuma nggak sampai dijelasin bahwa ini tuh apa, si bapak kerja apa kayak gitu. Cuma datang aja ke pabrik gitu, nggak tahu gitu ini tuh apa gitu, kayak gitu. Ini namanya topi miring oleh di pabrik. Ini tuh apa? Aduh. Aing bisa elah sih. Ini si angsa ini emang mukanya muka polos memang. Pas Aing yang disalahin. Oke. Gitu sih. Mungkin orang lebih terbuka di hal-hal kayak gitu semua. Iya. Orang juga itu tuh dapat dari salah satu atasan orang dulu. Maaf nih kalau seorang nggak berniat rasis, cuma untuk orang-orang Chinese itu mereka tuh mengajarkan katanya dari kecil tuh anaknya tuh diliatin tuh apa yang kerjain orang tuanya, misalnya usaha gitu, usaha di kelontong, pertama diajak dulu bawa ke toko kelontongnya gitu, udah gitu diajak buat beresin gitu, jadi diliatin terus diajak buat ke suppliernya gitu. Nah pun orang menerapkan itu gitu. Orang juga aing sepakat pisan sama mamanya gitu. Orang dulu diajak sama bapak tuh, emang kan orang pernah cerita di salah satu podcast di PSP yang episode berapa yang lupa tentang parenting. Bapak tuh emang demokratis, emang moderat lah gitu. Pikirannya tuh orang pernah dibawa ke tempat kerjanya. Nah ini tempat kerja bapak nih, nah bapak kerja ini gitu. Cuma nggak detail sih memang, nggak detail, cuma bapak kerjanya gini nih. Nah ini namanya ini harus pakai ini, pakai headset pakai headphone ini yang biar kedap. Ya, anti. Soalnya di dorang mesin gandeng bisa mang, katanya kalau dibuka bisa tulis. Diajak tuh kan masih kecil kayak gitu. Cukup informatif gitu. Bawa tuh kerja anjing dari itu yang tahu gitu, engineering itu yang tahu gitu. Engineering itu ngurusin mesin segede gaban. Kolam renang kalau saya ingat, terus kelistrikan di ruangan bapak tuh banyak anak buahnya tuh ngerjain apa sih yang elektronik kayak gitu. Jadi makan si bapak di rumah tuh sering ngoprek gitu kan. Yang tahu ini kerjaan si bapak, cuma itu yang belum tahu, bapak tuh bawa teman ke rumah gitu. Nggak tahu tuh temen itu ngapain gitu. Ayo cuma ya mungkin juga yang orang suka kasih tahu si biar ya. Tadi papa kerja dulu, cuma ngasih tahu papa kerja dulu di atas gitu. Mungkin itu di umur berapa kita kan? Iya mungkin ya. Sekarang masih belum ngerti kali ya. Papa mau konten. Papa mau bikin podcast. Apa podcast? Jadi uang apa? Cat ngertinya. Iya kayak gitu sih. Oke. Apalagi Mang yang mana persiapkan buat mana nanti menikah nanti buat parenting? Buat pasangan, mana mengaplikasikan cara orang tua ente mendidik ente, terus apa lagi Mang? Apa lagi ya? Apa kira-kira? Nah kalau misalnya ini memang ente itu kan menjaga, maksudnya nggak tahu nih ente tuh otomatis menjaga
tata krama ente, etika ente gitu ya, attitude lah ya, attitude ente gitu. Itu tuh ente ngejaga, emang dipaksa terbiasa di rumah seperti itu apa kan aing tahu lah pergaulan di Bandung kayak gimana ya. Ente bisa mempertahankan itu kayak gimana gitu mah. Terus mana bisa tetap mengaplikasikan kesundaan ente gitu ya. Sama mana ente tetap berpikir luas gitu, open minded gitu kok masih open minded ya, open minded lah. Iya. Jadi kayaknya gimana gitu berpikiran luas aja lah gitu. Gimana ya? Ya kalau untuk sifat mungkin yang lebih ke sifat itu kayaknya udah ditanamin dari kecil gitu. Jadi kemanapun orang pergi bakal ada hal itu tuh, bakal ada itu kayak ya sisi sopannya orang tuh bakal tetap ada gitu. Sisi Sundanya itu mungkin bakal tetap ada karena udah ditanamin dari kecil gitu. Cuma untuk beradaptasi dengan lingkungan yang orang tinggali itu, lihat dulu sih situasinya orang ngomong. Lihatnya dulu gitu, ini orang ngobrol sama siapa sih gitu, orang sama orang mana sih gitu, lebih dicari tahu dulu gitu. Kenapa orang bisa bergaul dengan cukup banyak orang itu karena orang tahu gitu, orang tuh cari tahu dulu gitu, dia tuh orang mana nih, misalkan orang Jawa nih, misalkan orang Jawanya orang Jawa Madura gitu, beda kan ya Madura sama Jawa sih. Orang Madura misalkan dia kan ngomongnya bedak gitu kayak gitu. Kalau orang Sunda kan pasti kaget gitu kayak gitu mah. Cuma karena orang udah tahu bahwa rata-rata orang Madura tuh mungkin kayak gitu jadi kita yang mengerti aja lah gitu. Nah itu embrace perubahannya mana ya tak kayak gitu. Kalau hal itu mah kayaknya dilihat orang dapat dari di Sumedang juga sih, karena di Sumedang orang tinggal di tempat yang apa tadi tuh konservatif ya, pura gitu ya, banyak nggak banyak sebenarnya, cuma beberapa suku ada di sana gitu. Di sekolah pun gitu orang berkumpul dengan suku lain, dengan agama lain, terbiasa dengan perbedaan juga. Itu yang bikin ente adaptif gitu. Kayaknya orang juga nggak ini juga sih, bukan orang yang pengen apa ya, bukan orang yang gila hormat gitu mah. Orang tuh bukan orang yang pengen dimengerti orang lain kayak gitulah. Jadi orang tuh kadang melihat orang lain kayak gitu teh, kenapa sih gitu, dia tuh kenapa sih gitu, dia siapa, ada apa gitu. Misalkan ada orang yang menonjol di kelas lah gitu, dia tuh emang orang yang kayak gimana sih gitu, kenapa dia bisa menonjol gitu. Tapi pas udah deketin tuh, dia mah emang kayak gini, dia orang yang emang dia emang orang yang pengen dihormati gitu, makanya dia keras orang lain gitu. Gitu. Nah kalau orang sendiri mah ya maklum aja lah gitu. Tapi ya orang sendiri dengan kayak gitu respect juga sih orang itu teh gitu mah. Gitu. Mana lebih banyak apa ya, toleransi kali ya. Mungkin toleransi jadi ketika ini orang ini salah apakah udahlah gitu lagi siapa sama gitu gitu kemudian ya udahlah gitu. Itu emang dulunya diterapinnya gimana tuh orang tua ente? Orang tua mah kayaknya kalau dari lingkungan itu mah ini orang tua juga sih. Kan di keluarga orang ada orang yang kayak gitu apa sih ya, sebut unik lah ya. Berbeda dengan biasanya gitu. Kayak gitu. Dan artinya ketika tanggapan orang tua gimana dan ngasih pelajaran ke ente ketika si saudara orang yang saudara ya ini ya sangat tegas ya. Orang yakin beberapa keluarga juga ada yang berbeda, yang kerasnya gitu. Iya pasti ada sih. Yang keras lah gitu. Di orang kasih tahu bahwa jangan kayak gini ke si ini mah gitu, karena dia suka cepat terpancing kayak gitu. Jadi jangan macam-macam lah gitu. Tetap hormat sama dia. Lebih dikasih tahu kayak gitu sih. Ketika ada saudara yang lain nih yang kayak gimana, dikasih tahu juga menghadapi dia tuh kayak gimana, lebih kayak gitu sih kasih tahu. Dan kita lebih disuruh, dan orang disuruh untuk ngalah aja lah gitu, disuruh mengalah ya. Ya, karena untuk menghadapi orang kayak gitu teh ya, kalau sama keras memang hancur, batu sama batu juga diaduin hancur. Masuk gak sih? Ayo yang suka analoginya. Jadi kalau misalnya orang boleh simpulin itu memang dari dulu pun orang tua mengajarkan ente buat
buat ya bener toleransi diawali dari keluarga gitu, melihat ketika ada yang jauh lebih dominan, coba buat ya udah selama mungkin itu juga ada batasan ya, sepenuhnya ngikutin gitu. Cuma lebih menghindari konflik lah ya. Itu selama kita nggak rugi-rugi banget mah ya udah nggak apa-apa, kasihin aja kayak gitu loh, kayak gitu. Oke. Lebih kayak gitu. Jadi ya sampai itu mana bisa bikin mana ini nggak susah buat berpendapat nggak mah, mengeluarkan pendapat dengan kayak gitu? Kalau untuk berpendapat mah kayaknya menurut orang sih butuh waktu. Waktu ketika orang di masa sekarang gitu ya, orang bisa kok berpendapat. Di umur orang sekarang tuh orang punya suara kok di keluarga orang gitu. Oke. Menurut orang sih ya, kalau lihat dari situasi di orang menarik nih. Mungkin karena bapak orang juga udah nggak ada, jadi orang yang naik mungkin juga kayak gitu. Tapi menurut orang sih ketika umur kita udah dewasa, makanya setiap orang juga punya, harusnya sih gitu, dia punya suara dan harus memperjuangkan suaranya sih. Ya. Berarti sorry nih Mang, ini kayaknya agak cukup berbeda sama orang. Orang itu malah sekarang tuh ya, ini anak aing tuh si Fiarin sama adanya mungkin, coba jangan sampai dia tuh menahan apa pendapatnya. Dia harus lebih berani daripada orang tuanya, daripada orang sih. Diam ya, diam. Dia lebih baik ketika marah tuh gitu. Kalau orang tuh sama diam gitu, cuma untuk berpendapat itu berani sekarang gitu, berani kontradiktif gitu, mengungkapkan nggak setuju deh. Nah, untuk hal itu tuh orang kita ada berbeda di sana ini. Dan orang cukup nggak setuju gitu. Ini sorry emangnya disclaimer aja. Soalnya kenapa gitu? Semakin dini, orang reflektif orang gitu. Orang dulu tuh nggak berani emang buat tampil gitu, buat ke depan gitu. Mana gitu. Sampai kadang aing ketemu gitu bahwa aing tuh karakternya tuh apa namanya? Extrovert. Ketika belum 4 SD kalau nggak salah, ketika orang lain baca puisi itu diam gitu. Kalau Rena kan nadanya tuh sama kabeh gini kan. Aing ada joget bro. Kan aneh ya. Terus berani ngacung gitu kan, dulu kan ngacung juga. Iya. Gimana? Aing tahu nih jawabannya nih. Padahal ini poin. Sorry. Ini poin nih. Bagus nih. Tapi nggak berani gitu. Mana ngalamin nggak sih? Ngalamin sih. Tapi kita tuh nggak mau. Padahal itu bagus gitu. Iya. Itu bagus buat present di depan. Iya. Makanya ini yang udah sepakati sama dia kayak gitu. Ini via kita sebelum tidur pasti kita sudah dia cerita. Apapun setiap kegiatan. Ini kayaknya kalau misalnya dia belum tidur ini orang apa pasti tanya, "Via tadi mainnya?" "Iya tadi Via main ini terus cerita dari cerita." Disuruh berani ketemu orang gitu, walaupun ini masih apa ada laba-laba pasti gitu ya. Buat udah nggak turun, dia masih orang paksa aja ke atas gitu. Buat ketemu sama ngobrol akhirnya kan. Kayak gitu harus dibiasain buat ketemu sama orang, ngobrol, present. Itu tuh orang terapin kalau nggak salah pendidikan di luar kayak gitu deh. Jadi di kindergarten sih, di TK tuh disuruh cerita barang kesayangan apa. Ceritain itu apa, ceritain nama dia. Dan dimulai dari itu, soalnya kalau nggak salah di kita terlalu menghafal, terlalu textbook. Iya. Jadi hafalan aja gitu. Tanpa berani mengeluarkan pikiran, buah pikirnya gitu. Tidak berani buat mengeluarkan buah pikirnya aja gitu. Sayang gitu. Cuma dari textbook kita bacakan gitu. Iya. Enggak, ini dari textbook kayak gini. Tapi kan ini kalau misalnya di sekarang tuh kayak gini ya, gini gitu, tanggapannya kayak gitu. Jadi buat orang tuh berpikir eksploratif mungkin ya, di kita stimulus buat berpikir eksploratif si anak teh penting gitu, nggak kayak aing dulu gitu, malah jadi apa yang salah jadi cicing gitu, beningnya jadi jadi aduh. Iya. Kalau kan malah
kalau misalnya lu salah ya bilang maaf, bukan jadi down gitu, tapi ya maaf, terima dan dengerin dia apa yang benerin kayak gimana. Itu yang orang terapin sekarang sama si Ferry gitu. Ya ini mas sering-sering aja gitu ya, Bang. ya, ini adalah insight yang bagus juga. Tapi yang ente ceritain buat untuk apa ya, menghindari konflik itu karena setuju juga gitu buat mungkin lihat dulu konteksnya mungkin lihat dulu kondisinya kayak gimana iya. gitu. Tapi untuk iya sih kudu lihat tempat. Aing juga masih belum tahu, masih cetek banget, masih belum tahu nanti gimana anak Aing buat ngenalin kayak gitu tuh kan nggak mudah ya. Ngenalin kayak orang tua ente biar ente bisa adaptif, biar kan cocok buat ini mang ente tuh kalau misalnya dengan adaptif kayak gitunya menghindari konflik tuh buat marketing, buat ngedeketin klien mungkin nanti kalau udah dewasa mungkin sisi pikir kayak gitu. Lebih disenangin sama si kliennya, disenangin sama atasan sama bawahannya gitu kan. Lebih daripada kalau kayak aing di fight gitu kan mungkin kurangnya kayak gitu. Jadi ada banyak hal yang bisa diserap dari masing-masing. Wow, banyak bisa memang dalam gak terasa 1 jam kita ngobrol. Nanti kita bakal pasti orang bakal edit yang gak tahu tadi yang ngilangin bakal jadi satu konten sendiri kayaknya. Jadi seperti kita itunya yang bakal dan lain-lain pada judul mungkin kayak gitu. Banyak hal, Mang, thank you pisan. Aing yakin masih banyak mau diobrolin. Kita bakal lanjut lagi di konten selanjutnya di lain waktu. Makasih banyak buat hari ini Mang. Aduh, thank you pisan. Semoga budak Aing nanti bisa mengcopy omnya kayak gimana gitu, positifnya ya. Itu bangsanya. Positif semua kok. Oke, gitu aja dulu untuk podcast Senin pagi kali ini. Sekali lagi makasih banyak buat Herdi, sukses buat konten, buat kuliah, buat kerjanya juga. Amin. Semoga jadi arsitek yang edan, bisa bantu saya juga nanti buat bangun rumah. Kita bisa kerja sama professionally. Segitu dulu untuk podcast Senin pagi. Kita bakal lanjut lagi di konten selanjutnya sama gue Alfi dan kan orang nggak mungkin nanti. Oh iya. Dan makasih buat Herdi Sofari. Bye. Kemana-mana ngobrol namun. Kaya bro.